Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni. Saya saat ini mahasiswi Poltekkes Kemenkes Surakarta, Prodi Profesi Kebidanan. Nah, saat ini saya sedang menjalani praktek kerja lapangan di Puskesmas Tapung Hilir 2 di Desa Tanah Tinggi, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Riau, Provinsi Riau. Nah, saat ini saya mengadakan seminar melalui WhatsApp, seminar online, itu untuk memenuhi tugas saya dalam stase komunitas, yaitu stase asuhan kebidanan fisiologis holistik, di mana dalam hal ini saya akan membahas tentang remaja dan mengambil tema gerakan milenial. Nah, pada kesempatan pertama kita akan membahas tentang optimalisasi gerakan anti kecacingan pada remaja putri untuk mencegah anemia saat remaja dan kehamilan, yang akan ditemani oleh narasumber kita, Dr. Sutriyono. Beliau adalah dokter di Puskesmas Tapung Hilir 2. Nah, pada kesempatan kedua kita akan membahas tentang pengendalian emosional dan nyeri menstruasi secara komplementer pada remaja putri selama masa pandemi COVID-19, yang akan dibawakan langsung oleh saya. Nah, tidak memperpanjang mukadimah, langsung saja kita saksikan video mengenai materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Dr. Sutriyono. Waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Para pemirsa, terima kasih pertama kali kami sampaikan kepada saudari kita Adik Sri Wahyuni, calon profesi bidan Poltekkes Surakarta, yang telah memprakarsai kegiatan kita hari ini. Berikut juga yang saya banggakan seluruh teman-teman adik-adik remaja putri yang tergabung dalam remaja putri Kecamatan Tapung Hilir di wilayah kerja Puskesmas Tapung Hilir 2. Alhamdulillah, saya Dr. Sutriyono dari Puskesmas Tapung Hilir 2 dimintakan untuk menjadi narasumber dalam kegiatan kita kali ini, yakni dalam topik optimalisasi gerakan anti kecacingan pada remaja putri untuk mencegah anemia pada saat remaja dan kehamilan. Jadi adik-adik yang saya hormati, yang saya sayangi, untuk pertama kali untuk mengetahui ini, maka kita harus mengerti dulu atau harus memahami dulu apa yang menjadi masalah dalam remaja putri yang pada akhirnya menjadi akibat serius dalam kehamilan. Sehingga nanti ketika dipahami, kita dapat mencegah kejadian-kejadian yang tidak diinginkan pada masa kehamilan. Dalam topik kali ini kita membahas khusus masalah anemia pada kehamilan yang pada awalnya hanya masalah yang bisa kita cegah, yaitu penyakit kecacingan. Adik-adik yang saya hormati, yang saya sayangi, anemia itu sendiri adalah suatu keadaan di mana kadar Hb atau hemoglobin di dalam darah itu rendah, di bawah 11 gram per sen, yang nanti pada saat kehamilan darah ini akan dibutuhkan lebih banyak karena memang menjadi beban dua orang, yang tadinya seorang wanita ditambah lagi seorang bayi di dalam kandungannya, sehingga darah akan diperlukan sangat banyak, sehingga nantinya transportasi untuk oksigen ataupun makanan dibutuhkan lebih banyak, sehingga pada kasus-kasus kekurangan daripada kadar hemoglobin di dalam darah tersebut menyebabkan nanti gangguan pada saat kehamilan itu sendiri. Nah,
darah itu sendiri nantinya dibutuhkan juga pada saat proses persalinan. Karena pada saat proses persalinan biasanya seorang wanita itu mengeluarkan darah setidak-tidaknya itu 500 cc atau setengah liter paling tidaknya, sehingga nanti jika lebih daripada 2 cc, 5 cc, 500 cc ini maka nanti akan menimbulkan gangguan pada saat persalinan itu sendiri seperti lemah dan sebagainya. Kemudian bisa juga menyebabkan pendarahan karena lemahnya dinding rahim dan otot dan sebagainya yang bisa menyebabkan pendarahan dan kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Anemia itu sendiri juga nantinya bisa menyebabkan kurang energi kronis karena kurangnya transportasi, kurangnya oksigen, sehingga nanti banyak masalah perkembangan pada janin juga. Pada bayi juga banyak hal-hal yang tidak diinginkan bisa terjadi pada saat kehamilan maupun pada saat persalinan itu sendiri. Nah, bagaimana dengan mencegah kejadian anemia itu sendiri? Nah, anemia itu sendiri ada banyak faktor penyebabnya. Salah satunya adalah sumber daripada asupan daripada sumber zat besi daripada anemia untuk pembentukan daripada hemoglobin itu sendiri. Kemudian ada satu faktor keadaan tertentu seperti penyakit, ya, seperti penyakit kecacingan, malaria, ya, seperti penyakit-penyakit kronis lainnya yang bisa menyebabkan keadaan rusaknya daripada hemoglobin atau berkurangnya darah itu sendiri. Pada topik kali ini kita membahas masalah kecacingan itu sendiri yang dapat menyebabkan anemia. Nah, kecacingan yang kita bahas kali ini dikerucutkan lagi menjadi kecacingan yang banyak terjadi di kalangan masyarakat, yaitu kecacingan disebabkan oleh cacing-cacing yang transmisinya atau penularannya melewati salah satunya adalah media tanah atau yang biasa kita sebut dengan soil transmitted helminth. Jadi pada dasarnya cacing ini karena dia penularannya lewat tanah sangat mudah dan banyak terjadi di masyarakat kita terutama di daerah pedesaan. Nah, adik-adik yang saya hormati, mungkin untuk kalangan remaja, ya, ada kalangan remaja ini selain sumber daripada makanan itu sendiri, tapi yang paling penting dalam mencegah kecacingan ini adalah masalah kebersihan daripada personal hygiene atau sanitasi yang bisa dilakukan. Karena penularan daripada cacing itu sendiri sumber utamanya yang pertama adalah termakan larva atau telur cacing. Langsung kita makan cacingnya tersebut atau kita makan telurnya yang ada dalam makanan yang kita makan. Nah, jika makanan sudah mengandung telur, kita makan, maka dia akan berkembang di dalam usus kita. Kemudian dia tumbuh menjadi cacing, dia akan memakan sari-sari makanan yang ada dalam usus. Selain itu juga ada cacing tambang yang menghisap darah di dinding usus, sehingga nanti bekas hisapannya ini juga akan menembus darah dan akan keluar lewat feses yang tidak nampak dalam waktu yang lama, nanti akan menyebabkan anemia itu sendiri atau kekurangan darah. Nah, selain itu juga pada kita semuanya, khususnya remaja putri dalam bekerja atau kegiatan sehari-hari, kita juga mengenal adanya personal hygiene dan sanitasi, di mana kadang-kadang makanan itu atau telur cacing itu melekat pada makanan yang tidak dicuci dengan bersih atau pada tanah-tanah yang gembur, yang subur tempat kita bercocok tanam itu sendiri. Kadang-kadang kita melakukan kegiatan di luar gedung tidak menggunakan alas kaki, atau kita justru melakukan kegiatan memegang tanah itu sendiri. Mungkin kita menanam pot bunga atau menanam sayur atau menanam yang lain, yang dalam memegang tanah ini terdiri tidak memakai sarung tangan atau tidak memakai alas, kemudian atau barangkali kita berguling-guling di tanah, sehingga nanti cacing tambang tadi bisa masuk ke dalam tubuh kita melalui larva menembus kulit. Nah, jadi larvanya menembus kulit baik dari kaki atau di tangan atau bahkan mungkin bisa di punggung. Kadang aneh juga tuh kejadian di punggung karena dia berguling-guling kan, mungkin kegiatan, mungkin senam atau yang lainnya, sehingga larva menembus kulit, sehingga terjadilah yang disebut dengan cutaneous larva migran. Dia larva menembus kulit sehingga dia berjalan-jalan di bawah kulit, bentuknya berkelok-kelok ya. Jadi adik yang saya sayangi, ini semuanya bisa menimbulkan kecacingan pada kita semua pada umumnya, khususnya pada adik-adik remaja putri. Dan untuk mencegah ini semuanya tentu sangat mudah sebenarnya, hanya saja karena menyangkut hobi dan kesenangan kita menjadi sulit. Nah, salah satunya kita harus menjaga kebiasaan kita. Mungkin di antara kita ada yang suka makan pecel lele misalnya gitu kan. Nah, di sana ada kudapan, ada lalap, ada kol, ada
semanggi, kemangi, ada apa lagi itu. Nah, di sana makanan yang sayur yang tidak dimasak dengan sempurna, maka sayur ini nanti mengandung telur cacing. Jadi kalau dia dimasak ada telur cacing kita makan, nah nanti telur cacing ini akan menetas di dalam usus, dia akan berkembang menjadi kecacingan. Kemudian ini dari segi makanan. Kemudian dari kebersihan yang lain ya mungkin barangkali saya pikir kalau remaja putri rajinlah potong kuku ya. Mungkin barangkali 2 kali seminggu, sekali seminggu udah sangat rajin sekali potong kukunya. Yang nggak rajin ya. Tapi saya lihat ada beberapa remaja putri yang memang sengaja memanjangkan kukunya. Ya ini ya mungkin perlu pedicure atau manicure lah ya untuk kukunya supaya bersih. Kalau memang untuk kebersih kukunya memang tidak bisa dipotong gitu kan. Kemudian juga personal hygiene yang lain itu ya mandi lah. Kalau remaja putri pasti rajin lah mandi ya. Mungkin barangkali mandi tiap hari lah. Kalau apalagi kita di sini habis ada kegiatan di luar gedung yang tidak menggunakan alas, cepat-cepat segera dicuci karena dikhawatirkan nanti ada larva yang berusaha menembus kulit. Kemudian biasakan tuh cuci tangan pakai sabun setiap hari, setiap sebelum masuk rumah, sebelum makan dan sebagainya. Kemudian ya barangkali ini untuk kegiatan untuk pencegahan sanitasinya ya, pencegahan personal hygiene. Dan kemudian untuk kebersihan lingkungan itu sendiri, nah ini yang menyangkut perilaku dan bermasyarakat ya. Sumber penularan daripada cacing itu sendiri dari tinja. Jadi kalau misalnya ada tinja yang dibuang sembarangan, nah, maka kita beresiko satu kampung itu terkena daripada cacing itu sendiri. Oleh karena itu maka secara masyarakatnya, lingkungannya kita berharap setiap masyarakat memiliki jamban yang sehat sehingga jamban tertampung dalam satu septic tank yang septic ya, yang tidak bisa kena banjir atau hujan yang kemana-mana. Kemudian juga kita cegahlah perilaku buang air besar sembarangan atau kita kenal dengan stop BABS ya, stop BABS buang air besar. Kalau remaja putri saya pikir jarang lah ya buang air besar sembarangan. Kalau pria mungkin barangkali ada. Tapi ini karena ini menyangkut masyarakat, maka adik-adik remaja putri menjadi pionir atau penyalur atau menjadi penghubung daripada informasi ini untuk menyampaikan kepada seluruh anggota masyarakat agar jangan sampai ada orang yang buang air besar sembarangan, karena ini menjadi salah satu sumber penularan daripada cacing itu sendiri. Jadi adik-adik sekalian, mungkin pesan yang saya sampaikan dalam hal ini adalah bagaimana kita bisa mencegah anemia pada adik-adik remaja putri, terutama pada saat nantinya prosesi kehamilan yang mungkin akan terjadi, kelanjutan daripada kehidupan kita di masa yang akan datang, karena setiap remaja putri pasti bermimpi untuk bisa hamil dan punya anak gitu kan. Sementara anemia menjadi salah satu faktor resiko pada saat kehamilan ya, untuk menjadi hamil beresiko tinggi. Dan salah satu penyebabnya tadi yang bisa kita cegah adalah cacingan. Kita cegah dengan personal hygiene dan sanitasi tadi. Dan yang terakhir mungkin barangkali secara rutin, kalau memang itu terjadi kadang sulit, ya secara rutin 6 bulan sekali kita bisa mengkonsumsi obat cacing. Ya, mungkin barangkali untuk obat-obatannya nanti secara teknis harus melalui program atau langsung ke puskesmas atau secara personal kita lakukan pemeriksaan. Jadi mungkin barangkali ini yang sementara dapat saya sampaikan, dan mudah-mudahan sangat jelas. Nanti kalau apa ada diskusi ke depan juga kita siapkan, dan di Puskesmas kita sudah ada ruang konseling untuk konsultasi untuk adik-adik remaja putri atau untuk masyarakat umum juga ada. Kita sediakan ruang konseling dan kita juga melakukan turun ke lapangan. Kemarin beberapa kali juga diikuti oleh saudari kita ya, adik Sri Wahyuni tadi sudah ikut ke lapangan juga bolak-balik dan sudah menjadi salah satu penyuluh lah ya, yang mudah-mudahan kedepannya nanti akan menjadi pelaksana daripada kegiatan kesehatan masyarakat itu sendiri. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Tadi ada pertanyaan dari adik kita, apa tanda seseorang itu kecacingan? Nah, itu tadi ya. Jadi baik, tadi memang ada, karena mungkin waktu ya kita agak terlalu cepat. Jadi kita bagi sekarang ini apa masalah daripada kecacingan itu sendiri. Jika seseorang sudah terinvestasi cacing, artinya di dalam ususnya sudah banyak mengandung cacing, maka cacing-cacing ini nantinya akan memakan daripada sari-sari makanan yang ada di dalam lumen usus. Selain itu ada dua cacing tambang ya, cacing tambang
ada cacing tambang ini dia hidupnya menghisap darah di dinding usus. Nah, jadi karena dinding usus dihisap, kemudian dia darahnya keluar, kemudian nanti setiap setengah jam atau setiap berapa waktu tertentu cacing ini akan berpindah ke tempat lain, cari tempat makan baru, sehingga nanti bekas hisapannya akan keluar darah. Di tempat hisapan baru juga akan merembes darah, maka kita akan kehilangan banyak darah. Ya, jadi ada dua masalah itu. Pertama, dia akan memakan sari-sari makanan. Yang kedua, dia juga akan menyebabkan pendarahan di dalam usus itu sendiri. Dalam jangka panjang, maka pada akhirnya kita akan mengalami masalah yang banyak. Pertama, kita akan kekurangan nutrisi, dan yang kedua kita akan kekurangan darah itu sendiri. Ya, kalau kita kekurangan nutrisi itu dalam jangka panjang bisa dikenal dengan kurang energi kronis. Bisa disebut dengan kurang energi kronis (KEK) pada remaja atau pada ibu hamil. Ini kurang energi kronis sangat berbahaya karena bisa menyebabkan keadaan kurang gizi pada balita, pada ibu sendiri juga, dan banyak masalah yang lainnya. Kemudian karena banyaknya darah yang keluar atau adanya darah yang keluar lewat feses ataupun dari yang dihisap oleh pada cacing tambang tadi, maka akan menyebabkan anemia. Nah, jika anemia atau kurang darah, sehingga karena kurangnya aliran darah ke daerah-daerah tertentu di seluruh tubuh, maka badan akan menjadi lemah, letih, lesu, lunglai, malas, apalagi ya bahasa yang lebih tepat ke situ. Ya, jadi bawaannya lemas. Jadi kalau ada teman-teman adik-adik yang bawaannya duduk, termenung, atau hati-hati, jangan-jangan cacingan dia. Atau ada adik-adik yang misalnya dia nafsu makannya berkurang atau tambah lesu, kurus, ya tambah kurus juga, itu jangan-jangan cacingan. Kemudian itu secara fisik nampak dari ujung-ujung jarinya, baik tangan maupun kaki, dan pada mukosa konjungtiva palpebra di daerah mata ya, itu nampak pucat ya, karena darahnya kurang sehingga warna merahnya berkurang, sehingga nanti akan nampak pucat. Nah, maksudnya dia akan nampak sekali dia pucat, tapi dia tidak tiba-tiba, prosesnya lama, sehingga walaupun pucat dia masih bisa jalan-jalan. Nah, itu hebatnya ini kalau anemia karena cacingan ini. Dia lemah, letih, lesu, tapi dia masih bisa jalan-jalan, kadang-kadang masih bisa ngomong-ngomong. Kadang-kadang karena si cacing ini juga mempunyai siklus paru-paru ya, seperti cacing tambang tadi, atau siklus ini cacing ini melewati siklus paru-paru. Ada memang setiap bulannya cacing ini nanti berpindah dari paru-paru ke kerongkongan, dan kita telan sampai kembali lagi ke usus melalui siklus hidupnya. Maka dia akan kadang batuk berulang sampai 3 bulan sekali dia batuk, dia sebulan, tiap bulan dia batuk, nggak diobati pun mau sembuh sendiri sih, tapi tiap bulan batuk dia, tiap bulan batuk. Nah, ini waspadai, jangan-jangan ini cacingan gitu kan. Kemudian bisa juga ada larva menembus kulit tadi, seperti cacing tambang, kita nggak pakai alas kaki, dia masuk ke kulit, nampak sebagai Cutaneous larva migran. Ada kelok-kelok seperti cacing di kulit, di permukaan kulit, berkelok-kelok dia seperti cacing, padahal itu pembuluh darah yang melebar, tapi di dalamnya ada cacing yang bergerak, sehingga bekas gerakannya itu atau cacing lewat ini menimbulkan reaksi alergi daripada darah itu sendiri, mekar, melebar menjadi nampak merah, berkelok-kelok. Itu namanya Cutaneous larva migran. Jadi kalau ada tanda seperti ini, gatal lagi ya, terutama gatal, segera periksakan ke dokter karena ini harus diberikan obat. Kemudian berarti ada cacingan di sana. Nah, kemudian dia akan mengikuti aliran darah, masuk dalam darah sampai ke jantung, sampai ke paru-paru lewat leukoplasia tadi, siklus paru-paru. Kemudian kita batuk dari paru-paru pindah ke kerongkongan dan kita telan. Nah, di sini siklusnya hampir bulanan. Jadi setiap bulan nanti ada batuk, tapi diobati gak diobati tetap sembuh. Karena kalau udah pindah ada cacingnya itu udah selesai batuknya itu. Tapi setiap bulan dia akan mengalami batuk. Nah, ini yang kadang-kadang tanpa kita sadari kadang juga terjadi. Jadi ada beberapa hal tadi yang menjadi tanda-tanda kecacingan itu sendiri. Dan untuk memastikan seseorang itu memang benar-benar ada cacing di dalam tubuhnya, yang pertama yang memang keluar cacing dari anusnya. Bisa aja dia buang air besar keluar cacing gelang langsung, atau malam-malam dia tidur gatal di anusnya kan, cacing kremi namanya. Dia gatal di anusnya, dia jungkir balik nungging, dia tengok pantat ibunya, teman tengok kan rupanya ada ampas seperti ampas kelapa dia malam itu namanya cacing kremi, gatal itu berarti memang ada cacing di dalamnya. Kemudian yang memang nampak Cutaneous larva migran tadi bekas itu biasanya cacing Cutaneous larva migran. Tapi kalau misalnya tidak nampak semuanya ini, maka kita periksakan laboratorium, kita ambil fesesnya, kotorannya kita ambil sedikit, kemudian nanti kita kirim ke lab, diperiksa, di sana terdapat telur cacing. Maka kalau ada telur cacing, maka dipastikan di dalam ususnya sudah ada cacing. Saya pikir ini menjadi jawabannya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih. Ada pertanyaan selanjutnya ini, bagaimana penularan atau penyebaran cacing itu sendiri terhadap orang lain? Nah, ini pertanyaan yang sangat baik sekali ya. Karena memang cacing ini bisa menular dari satu orang ke orang lain ya, tergantung jenis cacingnya. Pada umumnya memang cacing ini menular lewat tertelannya tertelannya telur cacing tadi melalui makanan ya, kemudian baik melalui tangan atau melalui cair kotor atau yang lain, dan jelas tertelan telur. Kemudian yang kedua tadi melalui masuknya larva ke kulit atau dikenal dengan cutaneous larva migran tadi menusuk kulit. Dan untuk cacing tertentu seperti cacing kremi, Enterobius vermicularis ya nama latinnya. Kadang cacing kremi ini setiap malam dia dari markasnya ya. Keluar dari markas, kemudian di anus kumpul ya, nampak seperti ampas lapa. Kemudian dia nanti masuk lagi ke dalam lagi. Dan ada saat tertentu dia nggak bisa masuk. Nah, jadi dia terjebak di luar istilahnya, tinggal di luar. Nah, ini yang akan menempel di spray atau tempat tidur ya. Kadang-kadang nanti waktu proses nanti pembersihan tempat tidur terjadi inhalasi. Nah, ini bisa berpindah ke orang yang membersihkan daripada tempat tidur itu sendiri. Atau mungkin barangkali orang tidur berdekatan, dia juga bisa berpindah ya dari anus ke anus. Nah, yang jarang ya, nggak mungkin ya. Nah, atau mungkin barangkali yang berurusan dengan anus, sehingga nanti cacing kremi yang tinggal di luar ini ya bisa berpindah melalui spray atau selimut yang ada di situ melalui proses langsung ataupun inhalasi. Saya pikir itu aja ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menyampaikan materi dan sharing tentang pengendalian emosional dan administrasi secara komplementer pada remaja putri selama masa pandemi COVID-19. Jadi di sini kita tahu bahwa nilai HI itu adalah
kita bisa juga konsumsi apa tuh namanya, coklat hangat atau minum air jahe hangat, minum air jeruk hangat, dan juga kita bisa menghirup aromaterapinya, aromaterapi jahe, aromaterapi lemon, jeruk, dan lain-lain. Nanti kita juga akan bahas tentang aromaterapi itu untuk menghasilkan produksi hormon endorfin dalam tubuh kita. Hormon endorfin ini adalah pembunuh rasa sakit, rasa nyeri yang dihasilkan oleh tubuh. Nah, hormon endorfin itu dilepaskan oleh sistem saraf dan saraf sensitif dan dapat dipicu oleh
pedas karena bisa menyebabkan rasa mules ya.